Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan membahas soal-soal tes SKD CPNS 2024. Oke, kita akan sesekali menggunakan bantuan AI ya, karena di video-video sebelumnya ternyata AI ya yang kita pakai itu ChatGPT sama Gemini, Gemini AI dari Google itu tidak selamanya akurat. Oke, jadi kalau misalkan soal itu bisa kita kerjakan dengan mudah, kita nggak usah minta bantuan AI. Tapi kalau kita mau agak susah nanti mungkinnya kita akan uji tuh kecerdasan AI itu seperti apa. Oke? Oke, kita langsung saja. Kita akan membahas tes intelijensia umum atau TIU. Nah, ini. Oke, berdasarkan laporan dari teman-teman kita semua itu ada part atau bagian tentang pecahan. Oke, langsung saja. Di sini gampang ya. Setengah tambah 7/8 bagi 7/8 kurang 1/3. Ingat perkalian dan pembagian itu akan jadi prioritas. Di sini 7/8 dibagi 7/8 itu adalah angka yang sama ya. Angka yang sama kalau kita bagikan akan jadi 1. Jadi 7/8 bagi 7/8 itu akan jadi 1 dikurang 1/3. Dari sini kita akan dapat, nah ini 2/3, oke. Kita akan cari KPK-nya ya. 2/3 itu berarti kita akan samain penyebutnya. 6, 6, dan 6. Nah, setengah kalau dibikin 6 kan penyebutnya jadi 3/6. 1 itu akan jadi 6/6 dan 1/3 itu akan jadi 2/6 ya. 3 ke 6 kan dikali 2, maka 1 juga harus dikali 2 jadi 2 gitu. Nah, dari sini kan udah sama ya, udah sama penyebutnya jadi tinggal tambahin aja. 3 ditambah 6 itu 6, 6 kurang 2, 3 tambah 6 itu 9, 9 kurang 2 itu 7. Berarti dari sini kita buat pecahan campuran. Oke, 7 dibagi 6 kan 1 ya, sisa 1 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut. Nah, ini ada tipe yang lain. Ini masih pecahan. Oke, pecahan cukup banyak ya katanya. Dan tidak sesusah yang di ini dan nggak susah lah ya. Pecahannya itu nggak terlalu susah. Oke, yang penting kita tahu prioritas kali bagi tambah kurang. Oke, di sini kita dahulukan dulu perkalian dan pembagian. Nih, kita tandai warna kuning. Baru nanti dijumlah, nanti dikurung ya. Baru dikali 24. Berarti kalau kayak gini, ini 1/4 sama 16/3 kita kerjain dulu. 1/4 dikali 16/3. Gitu ya. Nah, 1/4 itu kan ya 16 dibagi 4 itu berarti 4. Berarti yang ini hasilnya adalah 4/3. Untuk yang kuning pertama nih. Yang kuning kedua. Oke, 6/4 kita kecilin ya. Jadi 3/2. Dibagi itu berarti 12/3 itu 4. Oke, dibagi itu kita bisa buat kali. Oke, kalau dibagi 4 berarti kalau dikali dibalik 4 jadi 1/4. Dari sini hasilnya adalah 3 kali 1 3, 2 kali 4 itu adalah 4. Oke, berarti yang dalam kurung ini adalah 4/3 dan apa? 3/8. Berarti kita langsung tulis aja di sini ya. 4/3 ditambah 3/8, oke, baru dikali 24. Nah, ini masukin ke dalam kurung ya. Jadi ini dikaliin ini, dikaliin ini juga. Gitu. Berarti apa? 4/3 dikali 24 ditambah 3/8 dikali 24 juga. Oke, 24 dibagi 3 itu 8. 8 dikali 4 akan jadi berapa? 32. Begitupun yang ini. Ya, 24 dibagi 3, 8 itu 3. 3 dikali 3 akan jadi 9. Berarti 32 tambah 9 adalah 41. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu ya. Oke, kita belum minta bantuan ChatGPT atau Gemini dulu. Lanjut. Nah, ini hasilnya lihat, ini kan masih sedang pecahan ya. Lihat di sini hasilnya dalam bentuk pecahan. Maka yang ada berbau desimal itu ubah dulu ke pecahan. Oke, berarti kita tulis ulang pertanyaannya 2 ditambah. Nah, 0,25 ini kita buat jadi 1/4. Dikurang. Nah, 4/16 itu bisa kita kecilin. Jadi 1/4. Oke. Dibagi itu bisa kita tulis jadi kali. Kalau bagi setengah 1/2, kalau dikali kita balik jadi 2/1. Oke. Nah, dari sini apa nih?
Nah, ini kita duluin. Ya, kita duluin. Karena ini perkalian. Itu ya prioritas, ingat. Dari sini kan berarti apa? 2 dibagi 2, 1 ya. 4 dibagi 2, 2 di sini. Ya udah berarti kalau kayak gini langsung aja 2 ditambah 1/4 dikurang. Ini kan jadi hasilnya setengah ya. Oke, kita buat per 4 semuanya ya. 2 kita bisa buat jadi 8 dibagi 4. Ditambah 1/4 dikurang. Ini kalau per 4 berapa nih? 2 ya, 2/4. Setengah sama 2/4 sama aja kan? Karena penyebutnya udah sama, kita jumlahin aja yang atasnya. 8 ditambah 1, 7, kurang 2 itu 5/4. Ini pecahan biasa. Kita ubah ke pecahan campuran. 5 dibagi 4 itu 1. Sisa 1. Gitu. Berarti jawabannya adalah 1/4. Oke, next. Nah, ini deret. Oke. Nah, dalam deret ini macam-macam ya deret itu. Nah, di sini kita lihat ada pola. Polanya gimana sih? Nah, polanya lihat nih. Di sini 7. Ya, fokus ke sini. Oke, fokus sini 7. Kita loncat 1 ya, 11. Loncat 12-nya 15. Nah, dari sini ketahuan polanya. Nah, polanya itu adalah 7 ke 11 itu nambah 4. 11 ke 15 itu tambah 4. Berarti nanti ke sini nambah 4 lagi. Berapa itu? Iya, berapa? 19. Berarti jawabannya adalah 19. Oke? Itu jawabannya yang 19. Itu. Jadi dia deret larik 2. Larik 2 itu artinya 2 langkah, loncat 1. Nah, ChatGPT atau Gemini itu tidak, udah kita coba ya, itu tidak bisa mendeteksi deret yang lariknya 2. Maksudnya yang loncat-loncat gitu. Kita buktiin ya. Jadi kita nggak selamanya ya ChatGPT itu indah gitu. Bisa ngebantu semuanya. Oke, kita masukin aja ke sini, ke ChatGPT. Nih. Lihat. Nah, oke gak apa-apa bahasa Inggris juga ya. Kita kan butuh hasilnya. Nah, lihat. Dia langsung dari 7 ke 6 gitu kan ya. 6 ke 11 gitu. Jadi di satu-satu dia ngedeteksinya. Jadi dari 7 ke 6 gitu ya, sorry. Dari 7 ke 6, 6 ke 11, 11 ke 12 kayak gitu. Jadi kalau deret larik 2 dia belum bisa lihai mendeteksi ya. Gitu lihat. Makanya jawabannya juga agak ngawur nih, bukan agak ngawur ya. Lihat nih. 26 jawabannya. Oke. Ya. Nah, di sini berarti ini belum, harus belajar lagi nih. Ya, namanya juga machine learning. Jadi mesinnya harus belajar lagi gitu ya. Tapi mungkin di masa depan itu bisa ngalahin kita gitu ya. Ini belum pinter aja. Jadi deret larik 2 belum bisa dia. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama nih. Oke, teman-teman buat informasi itu untuk deret di soal tes SKD bagian TIU itu gampang-gampang, relatif gampang ya. Kalau kata teman-teman di lapangan itu relatif gampang. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir lah. Oke, lihat ini. Lihat di sini ya, deretnya. Oke, lihat di sini. Kalau ini tambah 2 kan, 6 ke 8 tambah 2. Ini tiba-tiba tambah 4. Berarti kalau larik 1 itu kayaknya nggak mempan. Kita coba larik 2. Loncat ya. 4 ke 8 ke 12. Oke, 4 ke 8 kan tambah 4. 8 ke 12 tambah 4. Berarti kemungkinan ini tambah 4. Kemungkinan ya 16. Gitu ya. Kenapa kita yakin itu larik 2 atau loncat 1? Lihat karena ini 6, lihat ke 12 itu kan dikali 2. 12 ke 24 itu kan dikali 2. Nanti kalau misalkan ditanyain angka di sini, pasti ini kali 2 juga gitu ya. Jadi kepolanya itu adalah larik 2 atau loncat 1 gitu. Loncat satu deret. Paham ya? Berarti kita yakinlah jawabannya ini. 16 gitu. Nah, ChatGPT juga silakan coba sendiri ya. Ini nggak bisa mendeteksi hal kayak gini. Ya, yang deretnya larik 2 gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita ke perbandingan. Ini perbandingan juga gampang ya. Perbandingannya sederhana. Seperti biasa jumlah pekerja gitu kan, harga barang, perbandingannya itu.
Ya jumlah pekerja itu yang kalau nyelesain project itu standar-standar kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman latihan soal-soal seperti itu ya perbandingan itu insya Allah gampang-gampang ya. Lihat bus ini ke pasar beli beras. Jika beras 18.000 tiap 2 kilogram. Berarti kita gini, 18.000 itu kalau 2 kilogram. Yang ditanyain adalah uangnya dia 90.000, berapa kilogram berasnya? Nah, kalau 90.000 berapa? Cara paling gampang adalah, cara paling gampang kita pakai logika. Logikanya apa? Kita buat 1 kilogram dulu. Ya, 1 kilogramnya adalah 9.000. Berarti kalau 90.000, ya berarti 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya harganya. Berarti kilogramnya juga 10 kali lipatnya. Itu adalah 10 kilogram. Gampang ya. Atau teman-teman juga bisa kayak gini ya. Kan yang jadi highlight ini ya, ini sama ini ya. Berarti apa perbandingannya gitu, 18.000 dibagi 90.000 gitu. Terus 2 per X gitu kan ya. Nah, boleh kayak gitu pakai rumus perbandingan kayak gitu. Ya ini kan coret gitu kan ya. Terus 18 gitu kan dibagi 90 kan 5 itu ya. Ini 1, ini 5. Oke, berarti X-nya sama dengan 5 dikali 2. 10 kilogram. Ini terserah teman-teman pakai ngerjain yang mana. Oke. Nah, kayak gampang ya. Kalau saya sih lebih prepare ini. Ya, prepare pakai logika lah ya. Jadi paling gampang itu dibuat 1 kilogram dulu gitu. Kalau udah 1 kilogram kan gampang nanti. Tinggal kali berapa gitu ya. Oke, lanjutin ya. Jika buat 15 kue butuh 9 gram gula. Oke, 15 kue itu butuh 9 gram. Ini masih perbandingan yang senilai ya. Jadi senilai itu kalau satu variabel membesar, yang lain ikut membesar. Sedangkan telur habis 12 kg. Sedangkan apa nih? Oke, sedangkan jika buat 15 kue itu butuh 9 gram gula, sedangkan Tias habis sama orang ya. Tias habis 12 kg gula. Nah, ini salah nih. Oke. Ngomongin 9 gram ya, harusnya kilogram juga ini ya. Masa buat kue cuma 9 gram gula ya, 9 kilogram. Nah, terus Tias habis 12 kilogram. Artinya kue yang dibuat apa? Gitu ya. Oke, ini gimana nih? 15 itu 9 kilogram. Berarti kalau 12 kilogram gimana? Nah, ini bisa pakai perbandingan ya. Kan kalau nambah kilogram berarti kuenya juga pasti nambah ya. Berarti 15 per X sama dengan 9 per 12. Nah, di sini gimana nih? Teman-teman bagi 3 ya. Ini bagi 3 nih. 3. Ini bagi 3 berapa? 4 gitu ya. Nah, ini juga bisa bagi 3 nih. 15 bagi 3 itu sama-sama bagi 3 dengan ini ya. 3 bagi 3 habis. 15 bagi 3 5. Berarti kalau kayak gitu 5 dibagi X sama dengan 1 per 4. Maka X-nya adalah kali silang ya. X kali 1X 4 kali 5 itu 20 kue gitu. Oke. Jadi perbandingannya relatif gampang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman terbiasa berlatih gitu. Oke, ini sempat dibahas kemarin ya. Kita sempat bahas kemarin. Oke, ada tipe soal yang sama yang ini. Oke, sama ya. Oke, jadi teman yang satunya gitu kan men-share soal yang ini. Teman satunya lagi men-share soal yang ini. Oke, nah teman kita yang satunya lagi share yang tadi. Nah, itu berarti tipenya sama, tapi angkanya beda. Ya. Oke, dan ini relatif gampang kok, lihat nih. Perhatikan tabel. Nilai minimal untuk beasiswa itu 835. Nilai IPA-nya. Oke. Dan kimia kimia berapa ini Ter? Wah, ini kurang ya, agak kepotong nih soalnya. Oke, nilai kimianya ini nanti kita anulir aja. Kepotong kayaknya soalnya nih, ya. Kimianya berapa ini? Ya, yang lolos siapa gitu. Oke, beasiswa yaitu nilai minimal untuk beasiswa itu 835 dari nilai IPA dan kimia. Dijumlah kali ya. Oke, berarti dijumlah aja nih, dijumlah kayaknya.
Soalnya di sini nggak ada nilai 835. Oke, nah lihat. 835 kan nggak ada di sini. Berarti kita jumlah aja. Oke, ini kita jumlah satu-satu. Oke, mulai dari Dani. Kalau di jumlah berapa nih? 450 tambah 380. Jadi 830. Dani lolos nggak? Enggak. Ya, Dani enggak. Berarti ini salah. Oke. Terus Danu. Danu 444, 375. Berapa tuh? 9. 4 tambah 7, 11. Oke, 819. Oke, berarti Danu enggak lolos. Berarti Danu enggak. Dana. Dana lolos nggak nih? Dana apa Dona nih? Ya udahlah segitulah. Kayak 452 tambah 70 berarti 2. 5 tambah 7, 12. 822. Oh, ini juga enggak. Oke. Nana. Nano. Dana enggak ya? Nana 450 tambah 385. Berarti ini 5. 5 tambah 8, 13. 835. Oke, berarti kayaknya ini ya. Nana kayaknya. Nana ya. Nana ini. Coba Nano. Nano lolos nggak? Nano. Nano. Nana ya. Nana yang C. Nano lolos nggak Nano? Ini bisa ya. Ya, ini nggak usah dicek sih sebenarnya. Kalau udah ketemu jawabannya nggak usah dicek. Tapi kita iseng-iseng aja ya. 7, 2 tambah 7, 9. Ini 7. Ini nggak ya. 7, 9, 7. Oke, berarti jawabannya yang mana? Nah, untuk soal kayak gini, kita udah uji ya soal yang ini. Itu ChatGPT benar ya. Jadi ada batas minimal nilai. Itu karena masih sederhana, ChatGPT sama Gemini bisa mengerjakan itu. Oke, nah ini masih perbandingan. Untuk mengerjakan satu patung, Andre butuh 15 hari. Oke, satu patung itu butuh 15 hari. Dan Dani butuh waktu 30 hari gitu. Jika kerja bersama-sama buat 3 patung. Nah, ya. Andre. Andre satu patung 15 hari. Dani satu patung itu butuh 30 hari. Kalau kerja sama-sama berapa nih kalau buat 3 patung? Nah, berarti kita kerjain dulu satu patung ya. Kita kerjain dulu satu patung. Nanti kalau 3 patung tinggal kali 3. Nah, kalau kerja sama-sama itu waktunya akan semakin singkat. Oke? Waktunya akan semakin singkat. Oke, pasti dia akan lebih singkat dari 30 hari. Kalau satu orang kan si Dani 30 hari. Kalau satu orang si Andre itu 15 hari. Kemungkinan kalau sama-sama itu akan lebih cepat dari Andre, lebih cepat dari Dani. Di mana nih? Berarti kan 30 gak mungkin, 15 gak mungkin, 25 gak mungkin ya. Sama-sama masalah. Lihat, logika ini ya, logika. Si Andre itu ngerjain satu patung, 5. Oh ini, sorry, 3 patung ya. Ini nih. Oke nih, saya nggak baca ini 3 patung. Kita langsung aja nih. Kalau 3 patung itu berapa? Yang jelas ya, yang jelas gini. Ya, kita pakai logika. Kita coba pakai logika ya. Andre ngerjain satu patung 15 hari. Dani ngerjain satu patung 30 hari. Kalau Andre ya ngerjain satu patung aja ngerjain sendiri 15 hari, berarti harapan dia kalau ngerjain bareng-bareng satu patung pasti lebih cepat. Ya, nggak mungkin lebih lambat ya. Oke, nggak mungkin lebih lambat. Berarti satu patung itu 10 hari. Di sini kan ya logikanya satu patung berarti 10 hari gitu ya. Kalau 3 patung ya berarti 30 hari gitu ya. Logikanya sih kayak gitu. Bener? Ya ngapain sih Andre juga ya mikir, ngapain gua kerja sama-sama kalau lebih lambat gitu. Itu contoh, itu logika aja. Kalau bener nggak logika kayak gitu? Ya kita kita cek pakai cara ya. Caranya gini, kalau dia kerja sama-sama satu patung ya, ini satu patung. Kalau kerja sama-sama itu tinggal dijumlah. Tapi dijumlahnya bukan harinya, tapi dijumlah itu pakai seper ya. Jadi misalkan gini, seper waktu gitu ya, seper T gitu. Seper waktu adalah seper 30 ditambah seper 15 gitu ya. Karena ini terbalik, kalau terbalik kan berarti ngerjain apa, ngerjain waktu itu harus dibalik ya, karena waktu itu terbalik gitu. Jadi makin cepat, waktu itu makin kecil, makin singkat. Oke lihat, di sini kan berarti 30, ini kita buat
penyebutan 30, berarti ini 1 ya, ini 2 gitu. Jadi 1/T sama dengan 3/30. Jadi waktu untuk 1 patung ini kan baru 1/. Kalau dibalik jadi T berarti ini juga dibalik. Ini jadi 10 hari. Itu 1 patung. Berarti 3 patung itu butuh waktu, ya 3 dikali 10. Berapa? Ya 30 hari. Oke? Pas ya logikanya ya? Gitu ya. Jadi kita juga harus agak jeli nih ya, lihat opsi-opsi ini. Oke lanjut. Oke nih. Suatu proyek selesai 14 orang dalam 12 hari. Jika proyek selesai dalam 8 hari, tambahannya berapa orang? Nah, berarti ini orangnya lebih banyak, berarti waktunya lebih cepat. Nah, ini namanya perbandingan berbalik nilai. Oke ya. 14 orang itu 12 hari. Jika proyek selesai dalam 8 hari, nah dia pengen 8 hari. Maka orangnya berapa? Nah, ini kalau lihat, kalau waktunya ini gitu kan, kalau waktunya berkurang, maka orangnya harus nambah. Kebalik berarti ya. Jadi kalau 12 bagi 8, ini dibagi ini. Gitu ya. Jadi kita balik. Jadi kalau misalkan 12/8, itu berarti ini bukan 14 per X, tapi X per 14 gitu ya. Berarti apa nih? Kali silang. 8 dikali X sama dengan 14 dikali 12. Maka X-nya adalah 14 dikali 12 dibagi 8. Nah, kita perkecil. Oke. Kalau misalkan ini dibagi 4, berapa? 3. Kalau ini dibagi 4, itu 2. Oke. 14 kita bagi 2 berapa? 14 kalau kita bagi 2 itu adalah 7. Oke, berarti X-nya adalah, ini kan habis ya, tadi udah kecoret-coret. Ini 7 dikali 3, itu 21 orang. Maka jawabannya adalah 8, salah ya. Yang benar adalah yang di sini adalah tambahan. Berarti tambahannya berapa? Hati-hati kejebak ya. Tambahannya berarti 21 dikurang awalnya berapa? 14 orang ya. Berarti tambahannya adalah 7 orang. Jawabannya yang begitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, kalimat tidak melaksanakan upacara tabur bunga setara dengan kalimat mana? Oh ini bau-bau ini ya. Ini kayaknya bahasa Indonesia ya, tapi nggak apa-apa lah. Melaksanakan upacara tabur bunga, manakah yang setara dengan kalimat ini? Tabur bunga itu apa? Tabur bunga tuh kayak apa ya? Menabur bunga di pemakaman biasanya ya. Bisa berarti ini yang berbau pemakaman mana nih? Nah, melakukan penghormatan, kegiatan penghormatan kepada pahlawan ya. Bisa aja kan tabur bunga ya. Mungkin penghormatan kepada pahlawan mungkin mengunjungi makam pahlawan gitu kan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini deret ini. Nah, ini nanti kita tanya ChatGPT ya. Coba di sini nih. Di sini ini deretnya lumayan tidak beraturan. Oke. Nah, di sini lihat. 4 ke 8 itu tambah 4 kurang 3 tambah 6 kurang 4. Kepola nggak sih? 4, 3, 6, 4. Coba ya. 4, eh, 4, 3, 6, 4, 3, 6 mungkin ya. 4, 3. Coba kayak gitu ya. 4, 3, 6, 4, 3, 6. Kalau ini plus, ini minus, ini minus, ini jadi plus, coba aja ini. Ini plus, ini jadi minus. Oke, coba. Berarti kalau misalkan 7 tambah 3, 10. 10 kurang 6, 4. Wah, salah ya. Di sini nggak ada jawabannya. Nah, tapi gini. Kita coba pakai deret larik 2 ya. Kita loncat. 4 ke 5 itu tambah 1. 5 ke 7 itu tambah 2. Berarti 7 ke itu tambah 3 ya. 7 ke sesuatu. 7 tambah 3 berapa? 10. Berarti deret sebelum angka ini adalah 10. Angka keduanya ada 10. Nah, berarti jawaban ini yang ada 10 di angka bagian keduanya itu adalah ini. Kemungkinan jawabannya ini gitu. Ya. Nah, ininya kita nggak tahu berapa gitu ya. Misalkan nih. 8 ini kurang informasi sebenarnya. 8 ke 11 kan tambah 3. Ya. Berarti nanti habis tambah 3, ini kan tambah 1, tambah 2, tambah 3. Nambahnya gitu beraturan gitu ya. Berarti kalau ini misalkan nambah 3, ini kemungkinannya nambah 4. Nanti kemungkinan lagi nanti nambah 5 gitu ya. Berarti ini nambah 4,
15, ya udah berarti 15 sama 10, ada nggak 15, 10? Nggak ada ya. Nah, oke, berarti lihat, berarti kalau kayak gitu, bisa kalau nambah 3, ini bisa juga nambah berapa nih? Nambah 2. Kalau nambah 2 berapa? 13. 13, 10 ada nggak? Nggak ada ya. Jadi yang bisa ke pola adalah ini. Baru yang ini yang bisa ke pola ya, karena dia ada angkanya ada 3. Kalau ini kan baru ada 1 angkanya. Kita bebas liar di sini. Ya, ini tambah 1. Kalau tambah 1 gimana? 12 itu. Kalau misalkan di sini tambah 1, ke sininya tambah berapa? Berarti tambah 3 tambah 1, berarti polanya terus berkurang 2 ya. Berarti ini tambah min 1 atau kurang 1 gitu ya. Misalkan 10 gitu ya. Nah, ini juga masih liar ya deretnya. Nah, coba kita tanya ChatGPT ini. Ya, nah ini coba tanya ChatGPT. Dia kayaknya lebih nggak bisa kayaknya ya dia. Ini deretnya lumayan. Sama Gemini juga deh, coba tanya Gemini Google. Kita dua-duanya kita tanya ya. Nah, lihat di sini katanya bilang continuing pattern. Nah, dia bilang katanya nggak ada tuh 10 dan 14. Ya, malah dia ngawur tuh nyari pendekatan ya. Gemini juga sama, kayaknya dia juga tuh soal tidak memiliki jawaban yang pasti. Nah, gitu. Nah, jadi emang ini gitu ya, memang apa, ambigu gitu ya. Oke, nah ini ya keputusannya ya tergantung panitia gitu ya, mana yang bener gitu ya. Oke deh nih. Oke, 2 lagi. Ini ada tes logika juga katanya ya, tentang semua dan sebagian. Oke, kalau ada kata semua dan sebagian, itu pasti kesimpulannya sebagian. Ya. Jadi kalau ada kata semua, kalau ada kata semua, maka kesimpulannya semua. Kalau ada kata semua, terus pernyataan kedua sebagian, itu kesimpulannya sebagian. Ya, gitu. Nah, berarti kalau ini sebagian pasti kesimpulannya. Berarti kalau ada kata semua itu salah. Gitu. Oke. Berarti ini semua dokter adalah tenaga medis. Sebagian tenaga medis bukan ahli bedah. Berarti kesimpulannya adalah sebagian apa? Dokter gitu ya. Bukan ahli bedah gitu. Ya. Sebagian ahli bedah bukan tenaga medis, dibalik ini salah ya. Oke, jadi gitu kesimpulannya ya. Oke, oke. Kalau penasaran boleh tanya ChatGPT ya. Nah, yang ini. Siswa A belajar di SMA, siswa B belajar di SMK. Kesimpulan yang tepat adalah siswa A belajar dan B belajar di sekolah. Ini kan SMA sama SMK ya. Ya, ini apa perbedaannya gitu ya? Siswa A dan belajar di sekolah siswa B. Ini lebih ngawur ya. Siswa A belajar di sekolah di siswa B. Siswa B belajar di sekolah siswa A. Itu juga ngawur ya. Oke, siswa A belajar di sekolah yang bukan sekolah B. Kemungkinan yang D ya, kemungkinan. Siswa A dan B belajar di sekolah yang bersebelahan. Siapa bilang bersebelahan ya? Itu asumsi. Oke, ini kemungkinan jawabannya D. Kita coba bisa nggak si ChatGPT ngejawab pertanyaan ini ya? Oke, coba lihat. Ternyata jawabannya adalah benar yang D ya. Oke. Ini untuk ini bisa ya dia mikir ya si ChatGPT ini. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu ya video pembahasan kali ini. Nanti kita next bahas-bahas lagi soal-soal yang di hari-hari tes berikutnya. Oke, sesuai dengan laporan FR atau field report dari teman-teman kita. Oke, kalau gitu sampai jumpa.